Soal uraian ganda, energi, dan energi transfer. 1. Benda massa M dan bergerak dengan kelajuan V, maka benda dikatakan memiliki jawaban B. Energi kinetik. Pembahasannya, diketahui rumus energi kinetik adalah energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kelajuan kuadrat. Maka benda tersebut dikatakan memiliki energi kinetik. 2. Energi mekanik terdiri atas A. Energi kinetik dan energi potensial. Pembahasannya, energi mekanik adalah energi yang memiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. 3. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk B melakukan kerja. Pembahasannya, energi adalah kemampuan yang bertujuan untuk melakukan usaha kerja atau kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan. 4. Berikut ini alat listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah C. Motor listrik. Pembahasannya, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya. 5. Benda yang jatuh bebas, energi potensialnya B. Semakin kecil. Pembahasannya, ketika benda di atas energi potensialnya besar, ketika benda berada di bawah energi kinetiknya besar, maka energi potensialnya kecil. 6. Laju kalor pada sebatang logam yang panjangnya X, luas penampangnya A, dan perbedaan suhu delta T adalah jawaban A. Berbanding lurus dengan luas penampang. Pembahasannya, kalor yang mengalir persatuan waktu melalui logam tersebut dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa laju kalor konduksi berbanding lurus dengan luas penampangnya. 7. Perpindahan kalor konveksi terjadi pada D. Hanya dalam zat cair dan gas. Pembahasannya, konveksi adalah salah satu bentuk perpindahan kalor perpindahan secara konveksi berupa aliran zat, sehingga hanya terjadi pada zat cair dan gas. 8. Setrika memanfaatkan jenis perpindahan kalor secara C. Konduksi. Pembahasannya, konduksi ialah suatu perpindahan kalor atau panas yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara tersebut. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada benda-benda padat yang berbahan logam. 9. Saat apel sedang jatuh dari pohonnya, energi apakah yang berkurang? Jawaban B. Energi potensial. Pembahasannya, energi potensial merupakan energi yang memiliki benda akibat adanya pengaruh tempat atau pengaruh kedudukan dari benda tersebut. Apabila benda tersebut bergerak, maka benda itu mengalami perubahan energi potensial yang menjadi gerak. 10. Bagaimana bunyi dari hukum kekekalan energi? Jawaban A. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Pembahasannya, dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. 11. Saat batu sedang jatuh dari sebuah ketinggian, energi apakah yang bernilai tetap? Jawaban D. Energi mekanik. Pembahasannya, ketika batu berada di ketinggian tertentu permukaan tanah dan batu masih dalam keadaan diam, batu tersebut memiliki energi potensial sebesar mgh. M adalah massa batu, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedudukan batu dari permukaan tanah. Ketika berada di atas permukaan tanah sejauh H, energi kinetik batu sama dengan 0. Mengapa 0? Batu masih dalam keadaan diam, sehingga kecepatannya 0. Karena 0, maka energi kinetik juga bernilai 0, alias tidak ada energi kinetik. Total energi mekanik sama dengan energi potensial. 12. Ada beberapa macam bentuk energi yang dihasilkan berdasarkan sumber penyebabnya. Energi yang dihasilkan oleh gerak partikel-partikel dalam benda disebut jawaban A. Energi kalor. Pembahasannya, energi kalor adalah sebuah energi yang tercipta dari bahan yang bisa menghasilkan panas. Energi kalor ini juga bisa berpindah dari sebuah benda dengan suhu tinggi menuju benda ke suhu rendah. 13. Untuk menghentikan gerak sebuah kendaraan yang sedang melaju di jalan, digunakanlah rem. Dalam peristiwa pengereman, bagian terbesar dari energi kinetik dirubah menjadi jawaban C. Energi kalor. Pembahasannya, energi kalor ini juga bisa berpindah dari sebuah benda dengan suhu tinggi menuju suhu rendah. Energi kalor yang memiliki suhu rendah juga bermanfaat terutama untuk pendinginan. Energi kalor bisa berpindah dengan menggunakan perantara benda padat. Dengan bersinggungan dengan benda yang menghasilkan panas akan membuat kalor bisa berpindah. 14. Sebuah bandu logam yang berayun dilukiskan pada gambar di bawah ini.
Di kedudukan manakah bandu logam tersebut memiliki energi terbesar? Jawaban C. 3. Pertanyaan besar, energi potensialnya paling besar. Karena pada posisi tertinggi, bola berhenti sesaat. 15. Seorang anak melempar sebuah bola ke udara. Gambar di bawah ini menunjukkan lintasan bola selama berada di udara. Pada posisi manakah energi kinetik bola paling kecil? Jawaban B. 2. Pembahasannya, energi kinetik benda paling kecil jika terdapat di titik tertinggi atau titik puncak. 16. Pernyataan berikut ini dapat digunakan untuk memperbesar energi potensial suatu benda, yaitu D. Memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Pembahasannya, karena semakin tinggi suatu benda, semakin besar energi potensial benda tersebut. 17. Energi mekanik merupakan hasil perpaduan dari dua energi, yakni A. Energi potensial dan energi kinetik. Pembahasannya, energi mekanik memiliki dua jenis energi, yakni energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan benda terhadap titik acuan. Titik acuan akan menjadi tolak ukur penentuan ketinggian suatu benda. Sementara energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerak suatu benda. Pada energi mekanik, energi ditentukan oleh massa benda dan kecepatan benda. 18. Pernyataan yang benar tentang energi adalah jawaban C. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pembahasannya, energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. 19. Ledakan bom atom akan menghasilkan energi D. Ledakan. Pembahasan, ledakan bom atom akan menghasilkan energi ledak. Energi ledak ini biasanya dihasilkan dari reaksi fisik. 20. Benda yang diam tidak memiliki C. Energi potensial. Pembahasannya, benda yang dalam keadaan diam dapat memiliki energi. Jika benda tersebut bergerak, maka benda itu mengalami perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Berikutnya, soal uraian energi dan energi transfer. 1. Mengapa tubuh terasa gerah dan kepanasan ketika menggunakan pakaian berwarna hitam pada siang hari yang terik? Jika demikian, apa warna pakaian yang cocok digunakan pada saat udara sangat-sangat panas dan pada saat udara sangat dingin? Jawabannya adalah, setiap warna mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menyerap kalori yang dipancarkan oleh benda lain. Warna hitam menyerap hampir semua kalori yang datang padanya, sedangkan warna putih memantulkan hampir semua kalori yang datang padanya. Tubuh terasa gerah ketika menggunakan pakaian berwarna hitam pada siang hari yang terik, karena warna hitam menyerap hampir semua kalori yang datang dari matahari ke tubuh atau dari udara ke tubuh. Pada saat panas, pakaian yang digunakan sebaiknya berwarna terang, misalnya putih, dan ketika udara sangat dingin, pakaian yang digunakan sebaiknya berwarna gelap, misalnya hitam. 2. Sebutkan jenis-jenis perpindahan kalor. Jawabannya, jenis-jenis perpindahan kalor. 1. Radiasi, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. 2. Konveksi, perpindahan panas diikuti dengan aliran zatnya. 3. Konduksi, perpindahan panas dengan melalui zat perantara. 3. Sebutkan contoh perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Jawabannya, contoh perpindahan panas kalor secara radiasi yaitu api lilin yang terasa panas ketika di dekatnya cahaya panas matahari sampai ke bumi, dan orang-orang di sekitar api unggun yang merasa hangat. 4. Sebutkan benda-benda yang memanfaatkan isolator dan konduktor secara bersama. Jawabannya, contoh benda yang memanfaatkan konduktor dan isolator secara bersama yaitu setrika, panci, dan solder. 5. Apa yang dimaksud hukum kekekalan energi? Jawabannya adalah, hukum kekekalan energi adalah hukum yang berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Oke, sekian dari pembahasan soal tentang energi dan energi transfer.